Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa NB yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu melalui ANB channel ini. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Ushulus Tsalatsah. Sebelum masuk pembahasan kitab ini, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan terus sampai ajal datang menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita, kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushulus Tsalatsah, di mana kita masih pada pembahasan mengenai usul yang kedua. Jadi ada 3 landasan utama seorang muslim mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan kita pada bagian yang kedua, yaitu mengenal Islam. Dan Islam ada tingkatan Islam, tingkatan beragama. Tingkatan agama Islam ada Islam. Itu mengerjakan amalan-amalan zahir, dan kita sudah membahasnya. Ada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan iman, yaitu mengerjakan amalan-amalan zahir yang ditambah dengan ilmu dan keyakinannya dengan fondasi-fondasi keimanan yang kokoh pada dirinya. Tambah yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan, di mana dengan hal tersebut dia mengerjakan amalan zahir ditambah dengan ilmu dan fondasi yang kokoh dalam keimanan, maka dia betul-betul merasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihatnya. Maka beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan ini dalam penjelasan dari kitab Ushulus Tsalatsah ini. Beliau mengatakan al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-iman, yaitu iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu bagian dari iman. Dan ungkapan ini bukan ungkapan dari beliau sendiri, melainkan dari hadis Nabi SAW dengan ungkapan yang serupa. Dan kita sudah membahas mengenai kalimat la ilaha illallah dan membahas mengenai imatatul adha 'ani tariq. Kini kita akan membahas bagian yang selanjutnya dari apa yang beliau sampaikan, yaitu al-haya syu'batun min syu'abil iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ini adalah bagian dari hadis Nabi SAW. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Dan kalau kita memperhatikan dalam ungkapan ini, dalam hadis ini, iman disebutkan oleh Nabi SAW punya 3 bentuk cabang. Yang pertama perkataan, yaitu perkataan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah perbuatan, yaitu Nabi menggambarkan dengan salah satunya imatatul adha 'ani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Yang ketiga al-haya, malu, ini sikap hati. Ya, malu ini sikap hati, rasa malu ini adanya di hati. Walaupun akan nampak dari sikap dan tindak tanduk seseorang yang pemalu dan yang tidak pemalu. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu ada pada ketiga hal ini. Ada pada perbuatan hati, ada pada lisan, dan ada pada perbuatan anggota badan. Ketiganya merupakan sesuatu yang menjadi tempat iman pada diri seseorang. Nampak pada ketiga hal tersebut, pada hatinya, pada lisannya, dan pada perbuatan anggota badannya.
Dan dia akan mempengaruhi ketiga hal ini pada seseorang ketika ada iman pada hati seseorang. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu tadi hati, lisan dan anggota badan tidak bisa terpisahkan. Ya, tidak mungkin orang lisannya beriman tapi hatinya nggak beriman, maka dia tidak beriman. Tidak mungkin orang hatinya beriman tapi dia nggak pernah dengan lisannya mengucapkan keimanan itu. Ini juga tidak beriman. Atau hatinya beriman, lisannya beriman tapi anggota tubuhnya tidak pernah mengerjakan konsekuensi keimanan. Ini tidak benar keimanannya. Ketiga hal ini ada pada iman, akan menyebabkan orang itu mempengaruhi ketiga hal pada seorang ini. Bagaimana orang yang tentunya misalnya orang yang gagu, orang yang tidak bisa bicara, apakah dia tidak bisa atau hilang unsur iman dia sehingga dia tidak beriman karena lisannya? Tidak demikian. Dia bukan sengaja seperti itu. Dia tidak bisa berkata-kata, misalnya tidak bisa berkata la ilaha illallah, tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar karena lisan dia yang tidak bisa membaca. Maka ini tidak menunjukkan bahwa orang itu tidak beriman, itu karena uzur yang ada pada dirinya. Namun ketika seorang itu semuanya lancar, dia tidak pernah mengatakan, mengungkapkan ungkapan iman dalam lisannya, maka tidak disebut sebagai seorang yang beriman. Dan ini penting untuk kita pahami sehingga kita tidak salah dalam keimanan. Karena iman itu tadi amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan tentang malu ini, di sini para ulama menjelaskan cabang-cabang keimanan. Nabi menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Jadi cabang-cabang keimanan ini ada yang apabila hilang maka bisa hilang imannya, alias kufur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang itu hilang imannya. Ini cabang itu kan pohon. Pohon itu bisa macam-macam. Ada pokoknya. Kalau ditebang itu habis maka enggak lagi disebut pohon. Tidak lagi disebut pohon. Ya. Ada cabang itu yang merupakan kewajiban. Artinya seorang dihilang cabang itu, dia tetap disebut pohon tapi tidak sempurna pohonnya. Sebagaimana kalau ketika cabang itu hilang, ya ada imannya, tapi iman yang tidak sempurna dan dia berdosa dengan kehilangan cabang tadi. Ada juga cabang keimanan yang merupakan penyempurna. Hilang cabang itu, dia tetap disebut pohon yang normal tapi kurang utama dibandingkan dengan yang punya cabang itu. Maka ini tingkatan-tingkatan atau efek-efek hilangnya cabang keimanan tersebut. Ada yang hilang cabang itu maka hilang imannya. Seperti perkataan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan a'laha, yang paling tinggi cabangnya, ini yang paling pokok cabangnya, la ilaha illallah. Ada yang hilang itu hilang saja. Ya, tapi pohonnya pohon sempurna. Yaitu amalan-amalan sunnah misalnya. Bagian dari keimanan. Namun kalau kita tidak sholat rawatib misalnya, kita tidak sholat duha, ya tidak disebut tidak beriman dan tidak dosa, tapi kehilangan keutamaan. Ada juga yang hilang cabangnya, hilang cabang itu membuat tidak sempurna iman dan dia berdosa. Seorang yang misalnya tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban dia, kita tidak katakan dia kafir, dia tidak beriman alias kafir, tapi dia hilang cabang keimanannya sehingga dia berdosa dengan hal tersebut dan terancam dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara macam-macam cabang keimanan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini dalam syarah beliau dari Usul Tsalatsah ini. Sekarang kita kembali kepada rasa malu yang disebutkan dalam hadis ini. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari cabang keimanan tersebut. Rasa malu ini adalah malu yang baik. Rasa malu adalah malu yang baik. Sejatinya dia adalah malu yang baik. Rasa malu ini membuat seseorang malu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Malu dari mengerjakan yang buruk, mengerjakan yang haram. Saya malu. Minum khamr, saya malu. Terang-terangan maksiat, saya malu. Mau ini malu saya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang haram, yang juluk, saya malu. Malu ini diantara tanda iman seseorang masih ada. Sebagaimana malu ini membuat seorang malu untuk meninggalkan kewajiban dia. Ya, malu sama Allah tentunya. Saya enggak puasa, enggak sholat,
tidak haji, tidak bayar zakat, padahal hartanya sudah mencapai nisab dan haulnya. Yang enggak bayar, malu dia. Malu sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebaik-baik rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu ini baik. Secara syar'i maupun secara uruf semuanya adalah kebaikan. Ya, semuanya adalah kebaikan. Kalau dikatakan bukankah ada orang yang malu juga untuk beramal soleh? Ini sebaliknya, malu untuk beramal soleh. Malu pakai jilbab. Malu mau memelihara jenggot. Malu untuk menaikkan celananya di atas mata kaki. Malu untuk sholat berjamaah. Padahal dia sudah tahu keutamaan atau bahkan wajibnya hal tersebut dilakukan. Apakah malu seperti ini malu yang baik? Tentunya malu yang tidak baik. Nah, tadi bukankah malu itu baik dikatakan? Maka kita katakan, sebagian ulama mengatakan ini bukan rasa malu, tapi ini kelemahan sebenarnya. Bukan malu tapi kelemahan. Dha'f. Ya, dha'fun nafs. Bukan al-haya. Adapun malu disebut Nabi semuanya baik. Sifat yang baik pada diri seseorang. Adapun seperti ini, maka malu yang seperti ini adalah dha'fun nafs. Lemahnya jiwa seseorang. Dia paham bahwa itu adalah hal-hal yang utama, bahkan hal-hal yang wajib, tapi dia malu melakukannya. Kenapa? Malu sama orang, malu sama lingkungan, malu entar dibilangin orang lain, dan seterusnya. Padahal itu perkara yang utama atau bahkan perkara kewajiban yang mesti dia lakukan. Maka malu itu semuanya baik. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini yang disebutkan Nabi SAW. Merasa malu itu baik. Ya. Adapun yang tadi kita dicontohkan, malu berbuat ketaatan, malu meninggalkan yang haram. Kenapa? Teman-teman saya mabuk-mabukan semua, maka saya malu untuk tidak mabuk. Teman saya ngerokok semua, maka saya malu untuk tidak ngerokok. Maka ini namanya bukan malu tapi dha'fun nafs. Lemahnya jiwa untuk meninggalkan yang haram karena manusia. Dan ini tentunya bukan kebaikan. Adapun malu, kebaikan. Ini bukan sifat malu. Ini sifat yang kelemahan jiwa seseorang. Adapun malu akan mendatangkan kebaikan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya manusia, apa yang didapatkan manusia dari perkataan nubuwah yang pertama. Disebutkan di sini perkataan nubuwah yang pertama. Di antara tafsirannya para ulama menjelaskan ini disampaikan oleh Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi ke nabi. Bahkan dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ada dua tafsirannya para ulama secara umum. Yang pertama artinya, kalau enggak tahu malu, silahkan berbuat suka-suka, bebas. Tapi orang yang berbuat suka-suka adalah orang yang enggak tahu malu, orang yang enggak punya malu, dan itu orang yang buruk. Orang yang jelek. Bebas, mau zalim, mau minum khamr, mau zina, mau riba, mau melakukan keburukan-keburukan, mau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bebas. Tapi itulah orang yang tidak tahu malu. Dan itu celaan bagi orang tersebut. Tidak tahu malu, tidak punya malu. Kalau kamu nggak tahu malu, silahkan berbuat sesukamu. Ini ancaman, ya, bukan perintah tentunya dari Allah atau dari Rasulnya, enggak. Kayak seorang anak diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu mau dicoret dari daftar nama keluarga, silakan pergi, suka-suka kamu. Tapi dicoret dari daftar nama keluarga, misalnya, ya, maka dia itu kan bukan perintah, artinya itu ancaman kepada anak tersebut untuk tidak keluar dari rumahnya. Atau tafsiran yang kedua, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Ini sama hadisnya, tapi tafsirannya bisa bertolak belakang. Yang satu tadi menunjukkan keburukan orang tersebut, yang satu justru menunjukkan kebaikan orang tersebut. Artinya, orang baik
Kalau dia tidak malu berbuat sesuatu, maka dia akan berbuat sesuatu. Dia akan melakukan sesuatu pada batasan-batasan di mana batasan itu adalah rasa malunya. Kalau dia mulai malu, artinya itu sudah tidak baik. Jangan dilakukan. Kalau belum malu, dan ini adalah pada orang-orang yang baik, ini ibaratnya batasan kiri, batasan kanannya, sirkuitnya gitu. Dia mau kemana, mau ke kiri, mau ke kanan. Selama masih dalam batasan rasa malu ini silahkan dilakukan. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, kok malu dia melakukannya, maka jangan lakukan hal tersebut. Dan ini adalah orang baik. Kalau orang yang menjadikan rasa malu ini sebagai batasan dari perbuatan-perbuatan atau amal yang dia lakukan, artinya orang itu adalah orang yang baik. Jadi ada dua tafsiran itu yang berlawanan, tapi keduanya menunjukkan pentingnya rasa malu sama-sama. Yang satu malu sebagai sebagai kontrol bagi seseorang, ya. Kalau orang itu masih ada rasa malunya, kebaikan dalam dirinya, dia malu ini akan menjadi kontrol bagi seseorang. Dan dia akan meninggalkan perkara-perkara yang dia malu untuk melakukannya. Atau yang kedua, orang yang tidak tahu malu, maka sudah tidak ada kontrol lagi dalam dirinya. Sudah, dia melakukan apapun, kejelekan, kebejatan, dan kezaliman sebesar apapun, dia tidak malu untuk melakukannya. Kenapa? Hilang rasa malu dari dirinya. Buka aurat, berbuat zina, berbuat kefasikan, meninggalkan perintah Allah, berbuat kezaliman, sezalim apapun, sekufur apapun dilakukan sama dia. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Na'udzubillah. Ya. Dan tentunya sebaik-baik besar atau sebesar-besar dan sebaik-baik rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, memberi nikmat pada kita, dan Allah melihat semua gerak-gerik kita. Bahkan hati kita, ya'lamuhullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, wa ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang di hati manusia. Hati-hati. Jangan sampai kita dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan kita bermaksiat kepada Allah. Allah yang kasih kita nikmat, bagaimana kita tidak malu? Manusia saja, kalau ada orang baik sama kita, dia kasih kita pekerjaan, kasih kita usaha, kasih kita penghasilan, dia baik dengan kita, kemudian kita kepergok sedang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturannya, kita akan malu sama dia, nggak enak sama dia. Maka bagaimana Allah yang memberi kita segalanya? Dan Allah melihat kita, melihat gerak-gerik kita, gerak-gerik detail kita. Orang lain gak ada yang lihat, Allah lihat. CCTV mati semua, Allah lihat. Hati kita bahkan dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, kata Nabi SAW. Qulna ya Rasulullah, inna lanastahi walhamdulillah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah punya rasa malu, walhamdulillah. Malu yang memang fitrah. Malu ini, kebaikan-kebaikan ini sebenarnya, sifat-sifat baik ini fitrah bagi manusia. Namun kadang dia dirusak oleh lingkungan, oleh orang lain, oleh pergaulan, oleh orang tua. Ya, fitrah-fitrah ini bisa rusak oleh pengaruh-pengaruh luar. Dan ini kata para sahabat ketika Nabi mengatakan, malulah dengan sebenar-benarnya malu pada Allah. Kata para sahabat, kita malu. Alhamdulillah kita punya rasa malu. Ini malu yang disebut Muhammad, para sahabat, malu yang fitrah. Malu yang disebut oleh Nabi SAW adalah malu yang harus diusahakan. Jadi begitulah akhlak. Akhlak manusia itu ada yang harus diusahakan dan ada yang memang Allah berikan fitrah kepada orang tersebut. Kalau tidak rusak maka akan terus ada akhlak mulia tersebut, dan ketika datang perintah untuk berakhlak mulia, dia akan senang dengan hal itu. Qala, kata Nabi SAW, laisa dzak, bukan yang itu, bukan malu yang fitrah itu, walakinna al-istihya'a minallahi haqqal haya, akan tetapi sesungguhnya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batana wa ma hawa wa tatadhakkaral mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya
Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Subhanallah. Indah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi malu, sebenar-benarnya malu, kata Nabi, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau jaga kepalamu dan apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Apa itu? Dalam kepala ada mata, ada lisan, ada telinga. Jaga mata. Pandang pandangan yang baik, jangan memandang yang buruk. Jaga lisan. Berkata perkataan yang baik, jangan perkataan yang buruk. Jaga telinga, dengar pendengaran yang baik, jangan dengar yang buruk. Itu semua masuk kepada pikiran kita, kepala kita, hati kita. Ya, maka jagalah itu, jangan sampai dia termasuki sesuatu yang negatif, baik berupa syubhat maupun syahwat. Ya, dengan menjaga apa yang ada, yang terkandung dalam kepala kita ini. Kemudian kata Nabi, wa tahfadhal batna wa ma hawa. Rasa malu itu engkau menjaga perutmu dan yang sekitarnya. Yakni perut dan kemaluan. Jaga perut. Jangan sampai masuk padanya makanan yang haram. Baik haram secara zatnya, seperti babi, darah, ya, kemudian daging anjing atau yang diharamkan oleh Allah yang lainnya, atau yang diharamkan dari cara mendapatkannya. Barang hasil curian, hasil riba, dan lain sebagainya. Engkau menjaga wa tahfadhal batna wa ma hawa. Perut dan yang sekitarnya ini kemaluan. Jaga kemaluan. Jangan sampai diletakkan di tempat yang salah. Jangan sampai berzina. Wa tatadzakkarul mauta wal bila, dan engkau mengingat kematian dan bencana. Ya, engkau mengingat kematian dan bencana. Ingat kematian. Ingat musibah yang mungkin menimpa kita dan Allah menyelamatkannya dari kita. Allah membuat kita bisa lewat. Ingat kematian yang akan datang pada kita. Rasa malu kepada Allah. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Dan siapa yang menginginkan akhirat, kata Nabi, maka dia akan meninggalkan hiasan kehidupan dunia. Bukan seorang artinya meninggalkan dunia full, kemudian gak peduli dengan urusan dunia, bukan. Tapi maksudnya adalah dia meninggalkan dunia untuk bercokol di hatinya. Hatinya gak tergantung sama dunia. Dia lakukan dunia, usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar dia lakukan. Tapi itu semua jadi yang menjadi visi bagi dia adalah visi akhirat. Visinya adalah visi akhirat. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan menjadi orang yang punya ambisi dengan dunia, visi dengan dunia. Dia jadikan akhirat sebagai visinya. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang melakukan hal itu, jaga apa yang ada di mata kita, jaga perut kita, jaga kemaluan kita, dan menjadi orang yang visinya visi akhirat, orang yang mengingat kematian. Siapa yang melakukan itu semua, kata Nabi, maka sungguh dia telah faqad istahya minallahi haqqal haya. Dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malu yang benar. Masya Allah. Ya, jadi ini rasa malu yang benar. Rasa malu yang membuat seseorang mengerjakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemalu. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azara fi khidriha. Nabi SAW itu lebih malu daripada gadis pingit dalam tempat pingitannya. Zaman dahulu, zaman Rasulullah dan beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, orang itu atau wanita itu kalau mau nikah dipingit, nggak boleh keluar rumah, dia akan malu. Ya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada wanita-wanita yang dipingit untuk menikah. Maka Nabi lebih malu, dan wanita itu akan sangat malu sekali. Jangankan dilihat oleh laki-laki lain, dilihat oleh bapaknya sendiri bisa jadi malu. Ngelihat laki-laki malu, wanita pingitan. Ya, dan Nabi lebih malu daripada itu. Ini Nabi SAW malu melakukan perkara-perkara yang diharamkan, malu untuk meninggalkan kewajiban, bahkan malu untuk meninggalkan perkara-perkara yang utama. Malu untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Nabi SAW malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling punya rasa malu yang besar adalah Nabi SAW. Maka tadi
Kalau orang malu berbuat hal yang wajib dia lakukan, malu mengerjakan hal-hal yang utama, malu meninggalkan yang haram, maka ini bukan malu yang benar. Dan bahkan bukan rasa malu, tapi itu adalah dha'fun nafs, adalah lemahnya jiwa seseorang. Sehingga dia nggak berani untuk meninggalkan yang haram, nggak berani untuk mengerjakan apa yang diwajibkan. Dan begitulah Nabi SAW mengajarkan rasa malu kepada kita. Dan sayangnya banyak orang yang malu sama manusia, malu sama makhluk, tapi nggak malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mau berbuat maksiat rame-rame, ada orang banyak, dia malu. Malunya sama manusia. Tapi ketika sendirian, ketika di tempat yang sunyi, ketika nggak ada orang yang lihat, nah, dia bermaksiat kepada Allah. Dia buka dari HP-nya sesuatu yang diharamkan, dia lihat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yastakhuna minan nas wala yastakhuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Yastakhfuna minan nas. Mereka merasa takut dari manusia, malu dari manusia, wala yastakhfuna minallah. Ini ciri orang-orang musyrik, orang-orang yang kufur, cirinya mereka. Walaupun tidak bisa kita katakan orang yang muslim begitu kufur, ya nggak bisa. Tapi ini cirinya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka merasa malu dari manusia, tapi mereka tidak malu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah bersama mereka, melihat mereka ketika mereka bermalam sambil mengatakan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi. Malam-malam ngomong sama teman-teman mereka, orang-orang kufur ini yang ngomong sama mereka perkataan-perkataan yang buruk tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang Allah. Tapi kalau di depan kaum muslimin mereka nggak berani. Orang munafik wabil khusus. Padahal Allah melihat mereka, mengetahui mereka. Maka hati-hati kita dari tidak punya rasa malu. Ya, dan tak banyak sekarang orang yang demikian. Hilang rasa malunya. Dan di antara penyebab hilangnya rasa malu adalah maksiat kepada Allah. Maksiat dan sering melihat maksiat. Sering bersama dengan kemaksiatan. Bagi dia biasa saja. Maka Nabi tadi mengatakan sungguhnya rasa malu jaga ini, jaga mata, jaga perut, jaga kemaluan di antaranya. Sering matanya lihat yang haram, sering lisannya ngomong yang haram, sering telinganya dengar yang haram, makanan yang haram gak peduli dia masuk saja, sering mengeluarkan atau sering menempatkan farjinya, kemaluannya di tempat-tempat yang haram. Dengan banyaknya maksiat, keras hatinya, diantaranya hilang rasa malunya. Sehingga tadi, fasna masyita, dia akan berbuat suka-suka dia. Dia nggak peduli lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak peduli lagi dengan akhirat, tidak ada merasa malunya dilihat oleh Allah. Maka tadi malu ini punya kaitan dengan akidah sebenarnya. Semakin kuat keimanan kepada Allah, bahwa Allah melihat dia, bahwa Allah memberikan nikmat pada dia, Allah menciptakan dia, Allah melihat dia dengan detail, maka semakin orang itu akan memiliki rasa malu yang besar dalam jiwanya. Semakin tipis imannya, semakin tipis pula dan semakin lemah juga rasa malunya. Hadirin sekalian, para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau beralih kepada masih pembahasan tentang iman, ya, di ini matanya. Beliau rahimahullah taala mengatakan selanjutnya adalah tentang rukun iman. Wa arkanuhu sittah. Dan rukun iman ada 6. Ini kita sudah pahami bersama. Ya, wa arkanuhu sittah. Rukun iman ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. 2. Iman kepada kitab-kitab. 3. Iman kepada rasul-rasul. 4. Iman kepada hari akhir. 5. Iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. 6. Waddalilu ala hadhil arkani sittah qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang rukun iman yang 6 ini firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, beliau senantiasa membawakan dalil dalam statementnya. Bahkan kadang statement itu juga dalil, diambil dari dalil yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala,
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan yang besar itu engkau mengarahkan wajahmu ke arah timur atau barat, walakinnal birra man amana billah, tapi orang yang berbuat baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wal malaika, iman kepada malaikat, wal kitab, iman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi. Di sini ada 5 dalam ayat ini. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, dalil tentang iman pada takdir firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu sudah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Sebenarnya dalil yang menunjukkan rukun iman secara spesifik bahwa dia adalah rukun iman dan 6 itu adalah rukun iman, dalil di hadis Jibril yang masyhur, nanti akan dibahas di belakang. Namun ini di antara dalil dari Al-Quran tentang hal tersebut, dikuatkan oleh dalil dari Al-Quran tentang hal tersebut. Adapun rukun iman 6 dan poin-poin itu adalah rukun iman di hadis Jibril yang masyhur, ketika Nabi SAW ditanyakan oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian Nabi mengatakan iman adalah, Nabi menyebutkan 6 rukun iman ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Kemudian sebelum kita bahas masing-masing rukun iman ini, dijelaskan juga di sini apa kaitan antara rukun iman dengan cabang keimanan. Ya, pada pertemuan atau pada pembahasan sebelumnya disebutkan ada cabang keimanan. Di sini disebutkan rukun iman. Ya, tadi ada cabang iman, di sini ada rukun iman. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di sini. Al-iman syu'abun katsiratun kama taqaddam fi hadits syu'ab. Iman itu punya cabangnya macam-macam banyak, sebagaimana disebutkan dalam hadis cabang iman tadi. Lakin hadhihi syu'ab al-katsirah lil iman taqumu wa tanbani ala arkani sittah. Tapi cabang-cabang ini berdiri dan tegak di atas 6 rukun tadi. Maka wahya kama qaddamatil iman bimathabatil usul lil asjar wal qawaid lil bunyan. Maka dia, rukun iman ini dengan cabang keimanan tadi sebagaimana akar dalam pohon. Cabang-cabang iman itu pohon yang ada di atasnya, yang kelihatan. Rukun iman ini adalah sebagaimana akar-akar yang di bawahnya, tidak kelihatan, adanya di hati seseorang, tapi itu menghasilkan cabang-cabang keimanan yang tergantung akarnya. Akarnya kuat, kokoh, menjulang, maka akarnya kuat, kokoh, bukan menjulang ya, tapi dalam ya, maka pohonnya akan kuat, kokoh, menjulang, menghasilkan buahnya. Akarnya lemah, akarnya diserok saja sudah mati, pohonnya pun akan lemah. Maka rukun iman ini adalah akarnya. Cabang keimanan itu adalah apa yang muncul di permukaan, yang terlihat di permukaan, dan begitulah. Yang terlihat di permukaan kalimat la ilaha illallah dari seorang, terlihat di permukaan. Apa yang buat la ilaha illallah seseorang itu kualitas atau tidak? Apa? Iman dia yang benar dengan rukun iman. Kalau rukun imannya benar, kalimat la ilaha illallahnya akan berkualitas. Orang yang la ilaha illallahnya berkualitas, maka imannya benar artinya. Imannya kuat, rukun imannya kokoh betul-betul. Sehingga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah berkualitas. Ya, jadi kebaikan besar bagi dia. Ada orang la ilaha illallahnya enggak berkualitas. Imannya rendah, imannya lemah. La ilaha illallah, la ilaha, ngomong terus la ilaha, tapi enggak, imannya lemah. Maka la ilaha illallahnya enggak berkualitas. Ucapan la ilaha illallah enggak berkualitas. Bahkan disebutkan orang burung beo aja bisa ngomong la ilaha illallah kalau dilatih. Ya, tapi apakah burung beo beriman? Enggak, dia cuma ngomong aja di lisan. Sebagai manusia juga ada yang begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bahkan sampai dinyanyikan, digejreng-gejrengkan, la ilaha illallah jreng, la ilaha illallah jreng.
tapi nggak ada iman dalam hatinya, sehingga dia bahkan bukannya mengagungkan kalimat tersebut, malah dia jadinya menodai kalimat tersebut. Ya, maka ini permisalan antara rukun iman tadi dengan cabang-cabang keimanan. Maka rukun iman 6 ini sebagai akarnya, adapun cabang-cabang keimanan tadi sebagai sesuatu yang menjulang, ya, yang ada di atas permukaannya, pohonnya. Ini akarnya. Akar yang kuat maka pohon berkualitas. Akarnya lemah, nggak kuat, pohonnya juga nggak berkualitas. Ya. Kemudian ada 6 rukun iman. Kita akan bahas insya Allah. Kita bahas dari yang pertama dulu. Walaupun ini sudah sering kita bahas. Al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama, dan sebagaimana sering kita ulang-ulang, ya, keimanan kepada Allah ini ada 3 atau ada 4. Yang pertama, iman kepada wujud Allah. Allah itu ada. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan di alam semesta ini. Enggak terjadi secara kebetulan sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang yang yang mengingkari dengan adanya Tuhan. Ya. Allah itu ada. Kemudian yang kedua, Allah itu beriman dengan rububiyah Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit bighairi amadin tarawnaha. Tidak ada tiang yang kamu tidak bisa kamu lihat tiang. Tidak ada tiangnya langit itu. Ya. Kemudian Allah wasakhkhara syamsa wal qamar. Allah putar, Allah atur matahari dan rembulan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, huwallazi maddal arda. Allah yang membentangkan bumi bagi manusia, wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan Allah jadikan gunung-gunung dan sungai-sungai. Kekuasaan Allah semuanya, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rizki pada semua makhluknya sesuai dengan apa yang menjadi takdir dia, dan tidak ada yang ketukar, ya, rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, kita mulai dulu dengan nama dan sifat Allah. Karena ini bagian tentang apa yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan jelas, ini manusia banyak fitrah manusia tentang kekuasaan Allah. Allah jadikan itu fitrah pada manusia. Adapun sebagian orang mengatakan orang ateis, nggak percaya Tuhan, hati kecilnya nggak bisa. Itu fitrah manusia. Yang ketiga, nama-nama dan sifat Allah. Ini harus dengan ilmu yang lebih dalam lagi. Kita tidak bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai sesuatu, mencintai sesuatu, membenci sesuatu kecuali dengan dalil. Allah cinta orang-orang yang salat, Allah cinta orang-orang yang puasa, Allah benci orang-orang yang meninggalkan ketaatan-ketaatan yang Allah wajibkan sama dia. Maka ini harus dengan dalil. Ya, yang lebih detail lagi, Allah berbicara, Allah punya tangan, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya dari kabar-kabar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nggak bisa tahu kecuali dengan dalil. Ya, adapun tadi kekuasaan manusia, kekuasaan Allah, itu banyak manusia dengan fitrahnya Allah jadikan seperti itu. Tapi ada sebagian Allah yang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka terhadap nama-nama dan sifat Allah, kita harus menerimanya, menetapkannya, dan tidak boleh menyerupakannya dengan manusia. Kita tidak boleh menolaknya. Ya, hanya sekedar karena kok sama, Allah mendengar, manusia mendengar. Allah sama-sama manusia dong, sama-sama dengar. Beda tentunya pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita tamtsil. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang serupa dengan Allah, menyerupakan. Oh, pendengaran Allah itu kayak gini loh. Dan membagaimanakan, menyerupakan, enggak boleh. Enggak boleh kita mentahrifnya, menyelewengkan maknanya. Ini kita membuat tafsiran-tafsiran yang tidak benar secara bahasa maupun secara syariat. Ya, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa di atas arsy-Nya, istiwa itu artinya berkuasa. Allah berkuasa di atas arsy-Nya. Ya, Allah berkuasa semua. Kenapa harus di atas arsy-Nya? Yang disebutkan, dikhususkan karena Allah berada, istiwa berada di atas, tinggi di atas arsy-Nya.
Kalau sekadar berkuasa, Allah pun berkuasa di atas sapi. Kita nggak bisa mengatakan Allah istiwa ala sapi, nggak bisa. Ya. Kemudian nggak boleh mentafwidnya. Tafwid ini ya oke itu dari Allah, itu ada di Al-Quran, tapi apa maknanya kita nggak tahu lah maknanya apa. Itu oke kita percaya, tapi maknanya nggak tahu. Kalimat istawa seperti kalimat XXXXX yang dia nggak tahu maknanya. Nah ini nggak boleh juga, karena istawa punya makna yang jelas dalam bahasa Arab. Ya. Apabila nanti ada hadis yang menjelaskan khusus tentang itu, maka kita yakini dengan hal tersebut, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Ini iman kepada nama-nama dan sifat Allah, masih tentang Allah. Kemudian yang ketiga, dari sisi kitanya sendiri, iman kepada uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah, yang lainnya enggak. Sehingga kita beribadah, menyembah dengan segala macam bentuk ibadah, baik ibadah lisan, ibadah hati, maupun ibadah anggota badan, semuanya hanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini iman kepada Allah, iman kepada wujudnya, keberadaan Allah, iman kepada rububiyah, kekuasaan Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Yang keempat, iman kepada uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang lain tidak ada yang berhak. Ada Tuhan-Tuhan yang disembah manusia, semuanya tidak punya hak untuk disembah. Ini iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini nomor satu karena inilah pokoknya. Iman yang lain adalah cabang dari iman kepada Allah. Ketika Allah bicara malaikat, maka kita iman pada malaikat. Allah menurunkan Rasulnya, kita iman pada Rasul tersebut. Allah menurunkan kitabnya, kita iman kepada kitab tersebut. Allah punya takdir dan kekuasaannya, kita iman pada takdir. Dan Allah menyebutkan tentang hari kiamat, kita iman dengan hari kiamat. Jadi asalnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai keimanan yang selanjutnya. Iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya secara ringkas, ya, karena kalau kita mau bahas dengan dalam sangat panjang sekali pembahasannya, ya, maka mudah-mudahan kita bisa bahas pada kesempatan selanjutnya di pembahasan tentang rukun iman biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa maka bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya, atau kita cari dulu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Belum ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada dan belum ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.